Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang hari ini kita bisa berada di tempat ini, dan oleh karenanya seperti biasa kita menghadirkan beberapa niat kita. Yang pertama kita beriktikaf, yang kedua kita menanti datangnya waktu sholat selanjutnya, dan yang ketiga adalah bertolabul ilmi. Dan sebelum kita melanjutkan hadis penjelasan yang tersisa dari hadis yang sebelumnya kita bahas di tanggal 14 yang lalu, kami perlu mengingatkan diri kami sendiri maupun Bapak Ibu sekalian bahwa malam ini kita memasuki malam kedua bulan Dzulhijjah, dan ini malam yang istimewa. Ya, pertama, bulan Dzulhijjah jelas ya termasuk ke dalam bulan suci atau bulan haram. Lalu kemudian secara lebih khusus lagi, bulan Dzulhijjah itu punya keistimewaan yang lebih khusus, ya, lebih dalam lagi, merujuk kepada banyak dalil ya, yang disebutkan oleh para ulama. Nah, di antaranya hadis yang berbunyi ma'min ayyamin, ya, tidak ada hari yang al-amal sholih fiha, amal soleh di dalamnya itu ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya itu lebih Allah senangi dibandingkan amal soleh di hari-hari tersebut. Maksudnya apa? Yaitu di 10 hari pertama Dzulhijjah. Sampai kemudian sahabat bertanya, wala jihad fisabilillah ya Rasulullah, wala jihad fisabilillah. Bahkan jihad fisabilillah saja itu kalau kita lakukan di luar hari-hari ini, itu pahalanya kalah dengan kita melakukan amal kecil di hari-hari ini. Misalkan kita mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, itu kan pendek saja, pahalanya besar. Tapi di hari-hari ini lebih besar lagi, bisa melampaui pahala jihad fisabilillah. Kecuali illa, kata Nabi, illa man kharaja bimalihi wa nafsihi wa la yarji'u bihi bi syai'in minhu. Kecuali dia keluar dari rumahnya membawa jiwa dan hartanya, lalu kemudian tidak kembali ke rumahnya dengan sesuatu pun. Maksudnya adalah mati syahid. Nah, jadi hari ini Bapak sekalian, itu adalah waktu yang istimewa, yang merupakan yang sering disebut sebagai 10 hari pertama Dzulhijjah. Nah, berkaitan dengan surat Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10, ulama itu punya paling tidak ada 3 pendapat. Malam yang 10 itu apa saja? Ada yang mengatakan 10 hari terakhir Ramadan, ada yang mengatakan 10 hari pertama Dzulhijjah, ada yang mengatakan 10 hari pertama Muharram. Nah, kalau kemudian dikerucutkan, itu tinggal 2 saja, 10 hari terakhir Ramadan dan 10 hari pertama Dzulhijjah. Tapi banyak ulama yang menguatkan bahwa yang dimaksud dengan layalin ashr itu adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Nah, itu saking besarnya pahala di waktu tersebut. Nah, itu dia. Maka kemudian para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka ketika menjalani 10 hari pertama Dzulhijjah itu seperti menjalani 10 hari terakhir Ramadan. Nabi Muhammad bahkan mengatakan, ya, merekomendasikan untuk, bahkan tidak hanya merekomendasikan, ya, Nabi merekomendasikan dan melakukan itu puasa 9 hari dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau kita praktiknya bagaimana, ya semampu kita, ya buat 9, 8, 7, 6, 5, atau paling enggak di hari Arafah. Itu ya. Terus kemudian apa? Di hadis yang lain
dengan awalan yang serupa dengan tadi ya, min ayyamin, di situ Nabi mengatakan aksiru minat dzikri, ya, minat tasbihi, wa tahlili, wa tahmidi. Maka perbanyaklah zikir, baik tasbih, tahmid maupun tahlil. La ilaha illallah. Nah itu dia. Nah, berkaitan dengan zikir ini ada banyak zikir yang bisa kita perbanyak Bapak Ibu sekalian. Di antaranya adalah takbir mutlak. Takbir mutlak itu bagaimana? Yaitu kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, takbir seperti itu yang sifatnya mutlak itu ya dibaca sendiri-sendiri, seoke-oke. Dan ada riwayat ketika sebagian sahabat di awal Dzulhijjah itu memasuki pasar dan bertakbir seperti itu, lalu kemudian pasar ramai dengan orang-orang yang mengikuti takbir tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau 2 kali, mau 3 kali, semua sunahnya ada ya. Mau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu diperbanyak. Nah, perlu dengan mungkin kalau motor atau baju takbir lagi, Allah Akbar diberi tombol ini ngomong. Tapi itu menghidupkan sunnah yang mansiyah, terlupakan. Banyak orang melupakannya atau tidak mengetahuinya. Itu sunnah itu. Umar bin Khattab bahkan pernah begitu di Mina, kemudian Mina ramai sekali. Bagi Bapak Ibu sekalian yang pernah haji, tahu Mina ya, itu ramai. Itu takbir mutlak. Ada pun yang sifatnya muqayyad ya, muqayyad itu yang pada sholat itu yang sejak ada yang mengatakan asar hari Arafah ya, atau maghrib 10 Dzulhijjah itu perbedaan pendapat yang ringan saja, tapi intinya yang biasanya kita baca pada sholat bersama-sama. Dan takbir selama itu ya itu cukup banyak ya. Pertama takbir mutlak, yang kedua takbir di dalam takbir di dalam menyembelih saja kita bertakbir kan, Bismillahi Allahu Akbar. Lalu kemudian di dalam di hari tasyrik tadi dengan takbir muqayyad. Gitu. Lalu apalagi yang bisa dilakukan ya berkaitan dengan zikir ya, di antara zikir yang banyak diucapkan Nabi di hari Arafah itu adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu paling banyak Nabi ucapkan di hari Arafah, hari ke-9. Adapun kalau di hari tasyrik itu dari tasyarraqa yusyarriqu, itu artinya adalah jereng daging. Syarraqa yusyarriqu itu meletakkan daging di bawah panas matahari. Itu cara pengawetan orang-orang Arab tradisional itu begitu. Tasyrik syarraqa yusyarriqu. Tetapi tentu makna yang dimaksud adalah makna syar'inya, yaitu hari-hari raya yang mengiringi hari raya Idul Adha, atau 3 hari tambahan mengiringi hari raya Idul Adha. Nah, di hari tasyrik Nabi banyak mengucapkan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dia sekalian. Lalu kemudian sebagian sahabat ada yang menghidupkan sholat malam. Jadi kalau yang biasa sholat malam ya tinggal lanjutkan. Tapi kalau mau upgrade ya tinggal dilama-lamakan atau ditambah lamakan. Ya, dilama-lamakan. Misalkan rakaatnya sama tapi panjangnya lebih panjang gitu ya. Atau kalau panjangnya tetap itu ya mungkin rakaatnya yang tambah. Jadi Bapak Ibu sekalian ada banyak ya, termasuk kalau yang dilakukan sebagian orang yang soleh yang lain adalah menghatamkan Quran ya, di 9 hari atau 10 hari pertama Dzulhijjah tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita ini ada di hari-hari yang mulia ya, secara khusus dan secara umum di bulan suci namanya Dzulhijjah ya, bulan haji, dan lebih khusus lagi di 10 hari pertama Dzulhijjah, dan kita baru masuk hari kedua. Dari itu masih ada waktu yang cukup panjang untuk kita memperbanyak amal soleh sesuai kemampuan kita. Yang umpamanya nyengkake,
ya seperti halnya menjalani 10 hari terakhir Ramadan, silakan. Nah itu dia. Nah ini termasuk bahasan sunnah yang sering terlewat ya, belum banyak dibincangkan, tapi itu sesuatu yang memang sunnah ya, dan di kalangan pencari ilmu maupun para ulama sesuatu yang sudah sangat difahami bersama. Dan di antara kitab yang sangat baik menjelaskan perkara itu termasuk perbedaan pendapatnya adalah kitab Lataiful Ma'arif ya, karangan Ibnu Rajab Al-Hanbali. Nah itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu saja sebagai pengingat. Adapun kita lanjutkan bahasan kita, yaitu hadis ke-15 dari Bahjatu Qulubil Afrad, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi mengatakan anzilun nasa manazilahum. Ya, anzil artinya turunkan, tapi maksudnya adalah dudukkan, tempatkan, letakkan orang sesuai kedudukannya masing-masing. Jadi memuliakan orang sesuai kedudukan masing-masing itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai dengan hadis yang sempat kita sebutkan ya sebelumnya, hadis itu saya tidak ngecek apakah ada di sini atau tidak, tetapi di Arba'in itu muncul di hadis ke-36 atau 37. Di situ Nabi menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita meletakkan orang pada tempatnya, itu yang paling penting bukan karena kita mengharapkan sesuatu dari orang tersebut, tetapi lebih penting lagi adalah karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tidak perlu mengharapkan balasan dari orang tersebut, karena kemungkinan besar ketika membalas yang kita lakukan belum tentu setara ya, belum tentu sama, belum tentu ingat juga ya, mungkin malah lupa begitu ya, tetapi Allah pastikan bahwa Allah akan membalasnya. Seperti hadis yang sempat kita skip ya, hadis ke-14, insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu bahwa apa-apa yang kita lakukan terhadap manusia itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis Arba'in tadi kan kalimatnya nafasa an mu'minin kurbatan min kurabil dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan atau menghilangkan kesulitan, kesusahan dari orang ya, secara khusus orang beriman, maka Allah akan ringankan juga, hilangkan juga kesulitan itu dari kita pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan yang memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Termasuk wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib orang muslim secara khusus, maka Allah akan tutup aibnya, bahkan ampuni dosa-dosanya di dunia dan di akhirat. Dan penutup dari rangkaian kalimat itu ya, sebelum pindah ke tema yang lain, Nabi mengatakan wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya ketika hambanya tersebut menolong hamba Allah yang lainnya. Nah, di sini yang paling penting di situ ya, bahwa ada perintah Allah dan Allah menyiapkan balasan ya atas apa yang kita lakukan. Itu. Adapun kembali ke hadis ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tadi anzilun nasa manazilahum, atau di hadis yang lain bunyinya umirna an nunzilan nas manazilahum. Aku diperintah Allah untuk mendudukkan manusia sesuai dengan kedudukannya atau pada tempatnya. Nah, kalimat itu Bapak Ibu sekalian, di sini kemarin kita sampai bahasan tentang bahwa manusia itu ada yang punya hak-hak khusus, ada juga yang punya hak-hak umum. Semua manusia tentu punya hak umum. Hak umum itu misalkan apa? Ya kita tidak boleh mengganggunya, itu jelas. Minimal kalau kita tidak bisa memberi manfaat ya jangan mengganggunya, gitu ya. Jangan membuka aibnya. Jika apalagi jika tidak ada kebutuhan khusus. Nah, jika aibnya itu berkaitan dengan kejahatan yang merugikan banyak orang, nah, itu memungkinkan ya. Tapi kalau secara umum, aib-aib secara umum berkaitan dengan keseharian yang tidak ada hubungannya dengan orang lainnya, maka tidak boleh disebarkan ya. Termasuk membantu dalam bentuk apapun, yaitu adalah hak-hak umum yang berlaku untuk semua orang. Adapun hak-hak khusus
itu nanti orang itu sesuai dengan kedudukan masing-masing. Ya, misalkan kita mengupayakan hak orang tua kita, itu jelas. Mengupayakan hak dari pasangan kita, suami kepada istri, istri kepada suami, lalu kemudian hak-hak anak turun kita itu juga ada. Lalu hak saudara-saudara kita, lalu ada hak tetangga, lalu ada haknya penguasa, ada haknya ulama, ya, termasuk haknya orang kafir. Orang kafir pun juga punya hak. Ya, jangan mentang-mentang kemudian tetangganya orang kafir, kemudian kita pakai sound horor gitu ya, diarahkan ke kacanya gitu, gitu nih kaca ibu itu, kita tidak punya hak gitu ya. Kayak tombol orang kafir, kayak tidak boleh, gitu ya. Asalnya manusia itu diperlakukan dengan baik. Apalagi kalau orang kafir begitu, kita ada syariat namanya. Nah, ini termasuk wawasan penting Bapak sekalian berkaitan dengan orang fasik atau bahkan orang kafir. Itu ada dua sikap namanya. Yang pertama namanya mudahanah, yang kedua namanya mudarat. Bukan mudarat ya, mudarat. Nah, mudahanah itu basa-basi atau manis muka hanya demi keuntungan dunia, itu tidak boleh. Nah, tapi kalau yang kedua mudarat itu disyariatkan. Kita basa-basi bermanis muka karena ingin mencari akhirat. Misalkan apa? Biar orang itu nanti siapa tahu mendapatkan petunjuk, siapa tahu orang tersebut akan tersadarkan. Meskipun gagal nggak ada urusannya, gagal nggak masalah. Yang penting kita sudah punya niat dan proses yang dilakukan. Wis ngupayake. Karena yang namanya hidayah itu kita nggak pernah tahu. Bisa saja kita yang melakukan A sampai Z-nya gitu ya. Tapi ternyata atau A sampai Y-nya gitu. Itu sudah melakukan semua. Sebenarnya saya merobok ke Islam malah saya mau lihat pas kari dewi. Nggak ada masalah. Kalau paling penting bagi kita itu adalah kita fadzakir innama anta mudzakir. Kita ingatin aja. Itu dia. Dan tapi jangan dianggap kemudian kita gagal. Tidak, bisa jadi kalau tidak ada proses awalnya tidak berhasil ya, dan itu berlaku untuk hampir semua orang dan semua dai begitu ya. Bisa jadi dia tersentuhnya di sono, tapi kemudian baru sadarnya di tempat yang lain. Itu banyak sekali kasus seperti itu. Nah, lalu kembali ke sini ya, tadi sudah diulas tentang hak umum dan hak khusus ya. Lalu kemudian wa mimma yadkhulu fi hadza, lalu kemudian termasuk faedah hadis itu. Hadis ini apa? Ayyu'ashirul khalqa bi hasabi manazilahum fal kabir lahu tawqir wal ihtiram. Nah, termasuk hak yang juga menjadi perhatian kita tuh berkaitan dengan usia. Orang yang lebih sepuh punya hak tawqir, dihormati. Nah, itu jelas ya. Apalagi Nabi mengatakan laisa minna man lam yuwaqir kabirona wa lam yarham shaghirona. Bukan dari kami, tentu maksudnya bukan kafir ya, tetapi ada kekurangan dalam imannya ketika dia tidak menghormati yang lebih tua dan juga tidak menyayangi yang lebih muda. Dan di situ juga ada masing-masing ada orang yang kalau sama orang tua itu menghormati, tapi kalau sama anak-anak nggak suka. Ada juga kalau sama anak-anak dia senang itu, tapi sama yang lebih tua dia belum bisa menghormati secara tepat. Nah, tapi Nabi menyuruh kita untuk mengupayakan kedua-duanya. Was-shaghir yu'amiluhu birrahmati warriqati al-munasibah li halihi. Ya, anak-anak kecil atau anak yang lebih muda juga dimuamalahi atau diperlakukan ya dengan rahmah. Karena Nabi itu dengan anak-anak kecil senang ya. Bahkan kalau kita masih ingat hadisnya, Nabi itu sempat memperlama sujud ya, gara-gara cucunya sedang ada di punggungnya. Nah, itu menunjukkan bentuk kasih sayang beliau. Nah, dan kasih sayang atau rahmah yang kita lakukan kepada orang siapapun itu menjadi sebab rahmat Allah untuk kita semuanya. Ya kan? Karena hadisnya berbunyi man la yarham la yurham. Yang tidak merahmati tidak akan dirahmati. Hadis yang lain berbunyi man lam yarhamhu man fis samai, man lam yarhamhu man lam yarham man fil ardi lam yarhamhu man fis samai. Kalau orang tidak mengasihi yang ada di bumi itu bisa binatang, bisa orang,
termasuk orang kafir sebetulnya ya, maka yang ada di langit tidak akan memberikan rahmatnya kepada mereka. Gitu. Oke, terus itu sebagai inventarisasi ya, ya ibu punya hak, istri punya hak, kemudian apa? Termasuk orang yang menjadi kepercayaan, masuk ya, man yasibuhu mimman la yasibuhu, ya, itu ya. Termasuk kemudian di dalam hak itu adalah tentang cara berbahasa sebetulnya ya, meskipun ini termasuk turunan saja, bukan yang pokok, ya, yaitu yatakallamu al-muluk wa arbabur ri'asa bil kalam al-layyin al-munasib li maratibihim, ya, berbicara kepada para penguasa ya, dan orang-orang yang punya tanggungan di bawahnya ya, atau tanggung jawab di bawahnya ya, dengan ucapan-ucapan yang tepat ya, dengan ucapan-ucapan yang layin itu yang halus bukan karena semata-mata menghormati ya, bisa jadi karena juga untuk menjaga maslahat ya, karena ada potensi orang yang punya kekuasaan itu kalau Lord Acton itu punya kalimat begini ya, power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan cenderung menyimpang ya, dan kekuasaan yang absolut akan menyimpang sepenuhnya gitu. Nah, tetapi di antara bentuk muamalah kita pada orang yang punya kekuasaan apa? Agar menghindari dia menyalahgunakan kekuasaannya. Nah, jadi istilah terima kalah dalam artian menjaga kemaslahatan bersama itu termasuk perintah syariat. Nah, itu dia. Dan tapi kemudian kita temukan perintah Allah untuk berbicara kepada penguasa dengan cara yang baik itu juga ada di Quran. Ya, misalkan idhaba ila fir'auna innahu tagha. Ya, wahai Musa dan Harun pergilah kalian berdua kepada Fir'aun yang jahat itu. Innahu tagha, dia orang yang melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan. Padahal Musa itu orang emosional, tapi oleh Allah disuruh dengan kalimat sampaikan kepada dia dengan cara yang halus. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Siapa tahu dengan ungkapan yang baik itu dia jadi ingat, jadi sadar, jadi kelingan begitu. Nah, Nabi Musa tentu melakukannya dengan semua keterbatasannya, tapi memang tidak berhasil. Makanya ada satu cerita menarik dari ulama di zaman Abbasiyah itu. Ada ulama itu datang kepada penguasa Abbasiyah begini, bersabarlah kamu wahai penguasa, aku akan menyampaikan kepadamu nasihat yang berat, nasihat yang keras, maka bersabarlah. Maka kemudian penguasanya karena memang mau pinter ya, dia bilang enggak, saya tidak mau. Ya, Allah saja menyuruh orang yang lebih baik darimu berkata baik kepada orang yang lebih jelek dari aku. Allah menyuruh Musa yang jelas lebih baik daripada kamu untuk berkata baik, qaulan layyinan, kepada Fir'aun yang jelas lebih jelek daripada aku. Ya, Nabi disuruh menyampaikan nasihat kepada Fir'aun yang jelas tiran, yang sangat jahat itu nganggo cara halus. Kayak tadi penguasa Abbasiyah tadi ngeles ya, ngendo dengan cara seperti itu. Maka kemudian ulama tadi yang pemberani tadi menyampaikannya dengan cara yang baik gitu ya. Terus kemudian dua yu'amilul ulama bitauqiri wal ijlali wa ta'allumi ya, termasuk ketika kita bertemu dengan ahli ilmu ya, kita bermuamalah dengannya ya, dan diantaranya adalah selain pada penghormatan adalah mengambil faidah ilmu. Nah, ini ada nasihat yang bagus sekali ya dari beberapa kiai-kiai yang bagus itu, ada beberapa ustaz-ustaz yang bagus sekali. Nah, yang paling penting dari nyari berkahnya ulama itu ya bukan cuma sekedar minum airnya atau sekedar mencium tangannya, tapi yang kamu belajar serius itu. Itu bagus sekali nasihatnya. Ini kalau asal dari Ustaz Fauzan Zaki apa ya, beliau mengingatkan itu. Sebagian ulama itu Tengah tuh gitu. Jadi nggak penting kamu sampai nyium tangan atau nggak penting, yang penting kamu belajar serius, nanti kamu ngajarkan ilmu yang serius itu kepada orang-orang di negerimu. Nah, termasuk nasihat yang sangat mendalam kepada para sebagian pelajar yang kadang-kadang golek berkah, yang sekedar gaya-gayanya saja, yang
cuma sekedar gestur-gesturnya, gimmick-gimmicknya istilah orang saat ini ya. Nah, padahal intinya yang paling penting adalah pada belajar serius. Terus kemudian kasratul doa lahum, ya, banyak mendoakan itu Bapak sekalian. Kita perlu sedikit menyisihkan waktu kita ya dan perhatian kita untuk menggunakan doa sebagai senjata, dan yang didoakan itu adalah orang-orang yang memang punya kelebihan tertentu dan punya pengaruh di masyarakat. Misalkan penguasa atau ulama gitu ya, agar apa? Agar lurus, agar jejak. Karena kalau sampai bengkok itu efeknya kemana-mana. Ya, termasuk ya, entah presiden, entah ulama atau tokoh masyarakat, doakan aja yang baik-baik. Di antaranya adalah main genah, main jejak, main lurus. Karena kalau sampai nggak jejak itu yang kena imbasnya terlalu banyak, yang merembetnya kemana-mana. Ya, makanya Imam Ahmad bin Hanbal punya kalimat, kalau saya punya doa yang manjur, saya pasti akan gunakan untuk mendoakan penguasa. Itu kan apa ya tadi? Kalau naik bengkok sih kena sopo-sopo itu dia ya. Nah itu. Adapun kalau kita di majelis ilmu, ya majelis ilmu itu termasuk majelis yang di situ doa diijabahnya. Itu bisa digunakan untuk berdoa, ya termasuk mendoakan ahli ilmu ya yang kita mengambil faedah ilmu kepadanya. Lalu kemudian amrus sighar bil khair, ya, termasuk memperlakukan baik orang itu termasuk dalamnya adalah bahasan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Misalkan kalau kasusnya anak-anak gitu ya, anak-anak amruhum bil khairi, ya, menyuruh mereka yang baik-baik. Wa nahyuhum anis syarri, ya, mencegah mereka dari berbagai keburukan-keburukan. Nah, kita perlu punya frame bahwa semua anak-anak di sekitar kita itu yang kita kalau bisa menyentuh mereka, maka perlu kita ambil kesempatan itu sekurang-kurangnya untuk jadi pahala atau untuk memberikan manfaat gitu ya. Kenapa? Anak-anak yang namanya pertemanan itu biasanya anak-anak itu kan saling mempengaruhi. Jadi kalau ada yang bandel kita biarin, itu bukan berarti itu aman ya. Bisa jadi itu nanti merembetnya ke anak kita gitu, atau tetangga kita atau manapun gitu ya. Makanya saling menasihati di anak-anak itu punya pengaruh yang berguna untuk anak-anak yang lainnya. Sebenarnya wabat lu mayunasibu minad dunya li tansyitihim wa tawjihihim ilal khair. Kalau di sini beliau punya nasihat yang menarik. Syekh Sa'di ini kebetulan terkenal sebagai ulama yang dihormati para sepuh, tapi suka mainan sama anak-anak. Nah, ini Syekh Sa'di ini memang unik ya. Beliau mengatakan kita juga perlu untuk memberikan sebagian barang-barang duniawi, ya permen, ya coklat, ya mainan begitu ya, untuk menyemangati mereka, untuk menggembirakan mereka, untuk mengapresiasi kesolehan mereka. Salah satu cerita yang sangat mengesankan ya, ada ulama yang punya kursi di Masjid Nabawi. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau pernah haji atau umroh lalu ke Masjid Nabawi kan ada ulama-ulama yang punya kajian rutin ya. Itu diantaranya namanya adalah Syekh Abdul Razak Al-Badr. Itu saat ini cukup dihormati ya. Dulu yang duduk di kursi beliau sekarang itu adalah bapaknya, pendiri Universitas Madinah, namanya adalah Abdul Muhsin Al-Abbad. Nah, Syekh Abdul Razak itu ketika isi di Jakarta itu, ketika di waktu senggang itu diajak jalan-jalan ke pasar Minggu itu atau pasar Tanah Abang begitu, terus kemudian beli mainan banyak sekali katanya, beli mainan banyak sekali. Nah itu dia. Kemudian yang ngantar tuh tanya, lu saya kok beli mainan banyak banget, kenapa? Ya untuk saya bagi ke anak-anak kampung. Ya mungkin ngerti gitu, dolanan Indonesia kan lebih murah. Nah real sih, real petang 1000. Berarti kan itu dolanan tertinggi kan katakan 50.000 kan yang 5 real. Sebenarnya tertinggi kan kayak 10 real sampai 20 real kan hebat banyak kan. Dibeli mainan banyak begitu. Terus kemudian dia bilang dibagikan ke anak-anak kampung. Dengan ulama besar gitu ya, saya kelingan cah cilik-cilik yang desone. Ini kan menunjukkan ihtimam ya, punya perhatian atau inayah, perhatian kepada sesuatu. Nah, adapun hadis Nabi berkaitan dengan perlakuan anak-anak, di antaranya adalah muru auladakum bis sholati li sabri sinin.
perintahkan anakmu atau anak kecil begitu ya, kalau yang sudah sepuh berarti cucunya begitu, itu untuk sholat ketika dia masuk umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li asyrin, dan pukulan ketika dia berumur 10. Nah, tapi pukulan ora diantem iki. Ngomong gitu. Betul ya. Nah, saya dipukul tuh pukulan yang sifatnya edukatif saja gitu ya, bukan penyiksaan. Nah, tapi kebetulan di pendidikan kita tuh sekarang agak kacau ya, dan mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian, kebetulan di Indonesia ini kita ini kebanyakan masyarakat itu variabel berpikirnya itu terlalu sederhana. Biasanya hanya 2 variabel. Jadi mikirnya itu kalau pendidikan itu yang penuh kasih sayang berarti nggak ada hukuman. Nah, berarti kalau ada hukuman berarti tidak kasih sayang. Padahal kan sebetulnya kan bentangnya kan panjang sekali kan. Yang namanya kasih sayang itu ya ada hukumannya. Terus menghukum itu bukan berarti dia tidak kekerasan. Makanya banyak orang tua baru itu yang unik-unik gitu. Anaknya baru pusat itu. Saya kebetulan tahun ini tahun terakhir saya jadi pamong itu ngadepin anak kelas 1 sanawiyah. Otak saya itu sempat macet Pak. Biasanya itu tangannya yang gede-gede tuh. Nah, gede-gede kan simpel. Biasa mikir nggak mikir tempeleng gitu. Meskipun tempelengnya bukan tempeleng nyiksa ya. Karena rata-rata biasanya langsung paham. Kamu paham nggak? Paham so. Yaudahlah. Gitu. Ya lebih bersahabat ya. Tapi ketika anak-anak kelas 1 sanawiyah itu otak saya itu macet. Iki piye? Diajak ngomong belum nyambung. Diseneni yo kok yo mesakno. Mengko diseneni sing nesu-nesu malah wong tuwane. Ya tentu meskipun tidak se-ekstrim itu ya. Karena kita juga tidak mungkin melakukan kekerasan yang tidak masuk akal tuh, naudzubillah ya. Tapi memang ada bapak-bapak tuh gini, ibu istrinya tuh hakim. Bapak-bapaknya tuh tiba-tiba ngemas kantor anaknya itu mobilnya masuk asrama. Mulai Pak, aku alumni. Gila. Mau pulang itu lepas tadi ngawur terang. Tak di depan aku yo, nengnya diajar bae tak. Langsung keluar saya. Waduh, itu bapaknya ekstrim. Tapi tentu tidak seperti itu juga. Jadi yang anti hukuman sama sekali itu tentu tidak tepat. Tetapi kalau kemudian kita menggunakan hukuman kekerasan secara kabur itu juga tentu secara syariat tidak dibenarkan. Nah itu dia. Kalau kita lihat hadis ini itu seimbang gitu ya. Nabi menyuruh anak untuk sholat umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun belum sholat itu berarti boleh dipukul. Tapi kemudian kita lihat konsekuensi dari hadis ini. Berarti antara perintah pertama kali sholat sampai dipukul itu ada 3 tahun. 3 tahun itu berarti 1100 hari, 1150 hari, ya kan? Atau 1195 hari. Maaf, berarti 1095 hari atau 1100 hari. Nah, 1100 hari Bapak Ibu sekalian itu kan jumlah hari. Jumlah sholatnya berapa? Katakan 1000 peng 5, berarti kan 5000 waktu sholat. Nah kalau kemudian bocah dikandani yuk sholat peng 5000 rakotan, kaki ditutup. Tapi kalau kemudian kok bisa 3 tahun itu bocah yuk gak sholat, kayak yang salah orang tuanya tuh. Rata-rata lek ngandani. Misalkan jatah ngelik ini peng 5000 baru dipakai 1000. Berarti dipukul bapaknya itu. Ya tentu tidak seperti itu. Tapi intinya adalah Nabi itu proporsional ya. Bahkan kalau kalau di kitab itu agak lucu tuh. Salah satu yang ditanyakan ke orang tua itu begini, apakah anaknya boleh dihukum? Karena memang di dalam tradisi Islam Bapak Ibu sekalian itu di sebagian lembaga pendidikan itu dan itu seribuan tahun berlakunya. Kan baru bilang tahun 1950-an kan mutab itu di Mesir itu. Meskipun dengan nama yang lain itu masih bertahan di banyak negeri dunia. Itu lembaga pendidikan biasanya itu naruh cambuk itu di tembok sekolah itu. Tujuannya apa? Tentu paling utama sebenarnya untuk mengingatkan bahwa dalam hidup itu ya ada kasih sayang Allah, ada hukuman Allah, ada faidah yang menyenangkan, ada juga konsekuensi yang menyakitkan. Itu begitu. Ya tentu kalau orang mukul secara kabur nggak boleh. Ya, itu jelas secara syariat saja tidak dibenarkan. Tetapi di dalam Islam itu memang syariat membolehkan. Nah tadi ya kata fadribu itu berlaku untuk anak-anak, juga bisa untuk istri kan. Ya kan di Quran
Quran kita temukan perintah itu. Tapi lagi-lagi itu bukan semata-mata untuk menyakiti. Ya, tetapi memang ada tindakan-tindakan yang sifatnya itu agak keras begitu. Ya, lagi-lagi kami ingatkan bukan untuk menyakiti, tetapi memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Tapi lagi-lagi tadi pengingat juga nih bagus sekalian, tolong variabel berpikirnya jangan cuma dua gitu ya. Orang yang AB mawon ya. Variabel berpikir itu dibentangkan gitu, bahwa kalau yang namanya hukuman itu dari yang halus sampai yang keras. Dan kemudian kalau menghukum itu bukan berarti tidak ada kasih sayang sama sekali. Karena tadi ya banyak fenomena mikirnya berarti tidak dihukum lah sayang. Berarti tidak sayang ya orang hukum. Itu kan menunjukkan variabel berpikirnya hanya dua saja, A atau B. Ya. Padahal C, D, E, F, G, H, I, J-nya masih banyak. Itu dia. Terus kemudian termasuk apa? Ketika Nabi berjalan bersama mu'allafah qulubuhum. Jadi bagi orang-orang yang baru masuk Islam, Nabi itu masih harta banyak. Tapi bagi sebagian orang-orang yang sudah berislam lama, Nabi nggak ngasih apa-apa. Sampai pernah kan Nabi ngasih ini sebagai penutup Bapak sekalian, Nabi pernah memberikan kepada orang-orang Mekah yang baru masuk Islam itu harta buahnya sekali. Itu kalau dirupiahkan itu kalau nggak ratusan juta itu udah tembus miliaran itu. Lalu orang-orang Madinah itu sempat marah, kok kami nggak dikasih? Nah, Nabi cuma mengatakan, apakah kalian? Nabi sampai menangis ya. Nabi mengatakan begini, apakah kalian tidak rela aku berikan kepada mereka dunia sementara kalian ahli Madinah pulang bersama ke Madinah? Andai kan bukan karena kelahiran, aku tentu adalah orang ahli Madinah. Tetapi karena aku dilahirkan di Mekah lah yang membuat aku tidak menjadi ahli Madinah. Dan memang saat itu Nabi Muhammad membagikan harta besar itu untuk orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang Quraisy yang kalah di Fathu Mekah baru masuk Islam, ya, dan hatinya masih sangat goyah begitu. Dan gara-gara kalimat Nabi itu ahli Madinah merasa malu ya, dan sedih atas kesalahan mereka ya ketika mereka menyangka bahwa Nabi pilih kasih. Mereka mengira Nabi pilih kasih mengutamakan orang Mekah, padahal Nabi melakukan semuanya karena orang-orang Mekah baru masuk Islam dan hasrat duniawinya masih terlalu kuat. Nah itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah ya, catatan kita pada hari ini. Yang pertama tadi kita ada di awal Dzulhijjah, dimaksimalkan untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua adalah tadi anzilun nasa manazilahum. Kita dudukkan manusia pada kedudukannya masing-masing sebagai bentuk kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.